Halo semuanya, di sini kami ingin mengolah data menggunakan Smart PLS. Data yang kami olah diperoleh dari kuesioner yang telah dibagikan. Data-data kuesioner tersebut kita pindahkan ke Microsoft Excel, lalu kita rapihkan. Nah, file Microsoft Excel tersebut setelah kita rapihkan, kita save menjadi save as type, delimited atau CSV. Nah, selanjutnya kita buka Smart PLS, klik New Project, lalu tulis nama project yang diinginkan. Seperti contoh, saya menulis UAS analisis multivariat. Lalu ketika sudah, klik create. Lalu di project yang kita buat tadi, klik create model. Lalu pilih PLSM dan ketik model name. Lalu kembali ke back. Lalu klik import data file. Kemudian pilih Microsoft Excel yang kita ubah menjadi CSV tadi. Setelah kita memastikan itu CSV, kita klik buka. Lalu, pastikan di scale itu metrik semua. Setelah kita memastikan data pada scale-nya metrik semua, kita klik import. Kemudian kita back, lalu kita klik PLS Unmol. Nah, di tampilan ini kita akan mengelompokkan per variabel, yaitu X1, X2, X3, dan Y. Sebagai contoh, X1.1 sampai X1.4 kita blok, lalu kita tarik ke samping kanan, lalu kita klik enter. Begitu juga dengan X2, X3, dan Y. Lalu, ketika semua variabel dan indikator telah berada di samping kanan, kita akan merapikannya. Setelah rapi, kita akan menghubungkannya dengan mengklik connect. Mengklik connect dengan kita klik X1 menghubungkan ke Y, X2 menghubungkan ke Y, X3 menghubungkan ke Y. Lalu setelah itu kita akan mengganti nama per variabel dengan mengklik X1, lalu pada caption in model kita ubah menjadi magang. Klik pada X2, lalu kita ubah menjadi pengalaman organisasi. Lalu kita klik X3, diubah menjadi future time perspective. Lalu sedangkan Y kita ubah menjadi kesiapan kerja. Nah, setelah semua variabel terhubung, kita ke calculate dengan cara mengklik calculate, lalu memilih PLS SEM algorithm, kemudian centang path, lalu pilih standardize, default, dan klik open report, dan lalu start calculation. Ketika sudah, muncullah hasil dari PLS SEM algorithm. Selanjutnya kita akan mengukur model outer loading seperti yang bisa kita lihat di layar, dan berdasarkan dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa uji validitas konvergen dari variabel magang, pengalaman organisasi, dan time perspektif telah memenuhi syarat karena nilai loading faktornya lebih besar daripada 0,5. Selanjutnya kita akan melihat path coefficient. Di bagian kiri di final result kita klik path coefficient. Nah, selanjutnya muncul data sebagaimana yang tertera pada layar. Selanjutnya kita di bagian kiri klik construct reliability dan juga validity, kemudian pilih opsi yang paling bawah yang bagian AVE. Kemudian akan muncul data seperti yang di layar. Kita akan mencoba menguji validitas diskriminannya. Kita klik bagian diskriminan validity, kita klik opsi yang keempat yaitu Fornell untuk mengukur nilai akar AV-nya. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat di tampilan layar. Kemudian kita akan melihat R-square di bagian kiri, klik tanda R-square dan akan muncul data R-square pada penelitian ini pada layar. Setelah itu kita akan melakukan uji hipotesis dan kita klik back terlebih dahulu, kemudian kita klik calculate, lalu kita klik bootstrapping. Kemudian muncul jendela dan isikan sesuai yang ada di layar. Setelah itu klik start calculate dan akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Kemudian di bagian kiri kita klik path coefficient. Setelah itu klik bagian yang pertama dan muncul data seperti yang ada di layar. Dari data di atas didapatkan bahwa H1, yakni magang memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa FEB UPN Veteran Jawa Timur. Dan H yang kedua adalah pengalaman organisasi ini memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa FEB UPN Veteran Jawa Timur.
Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, hasil yang ditemukan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, terbukti dengan temuan analisis yang dilakukan. Penelitian ini menerapkan metode kuesioner terhadap 75 responden untuk mengumpulkan data. Yang kedua, data hasil pengujian diketahui bahwa variabel magang, pengalaman organisasi, dan juga future time perspective berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih dan semoga bermanfaat.